Pemuda, Rengas Dengklok, dan Merdeka 17 Agustus 1945. Sahabat, judul ini saya ambil sebagai catatan yang sangat penting ketika menjelang hari-hari kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Tentu saja pada episode sebelumnya saya sudah mengungkapkan banyak hal yang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa kita, mulai daripada jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan kemudian situasi-situasi yang ada di tanah air di mana terbagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan kaum tua yang mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui jalur formil, di mana melakukan diplomasi politik yang sangat komprehensif lewat pemerintahan pendudukan, yaitu Jepang. Hal ini dilakukan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan kawan-kawan yang bersifat kooperatif. Sementara di luar daripada itu adalah kelompok yang tidak mau berkooperasi, tidak mau bekerja sama, menolak, bertentangan, dan berlawanan dengan pemerintahan Jepang itu sendiri. Mereka menginginkan kemerdekaan ini harus betul-betul dilakukan oleh kekuatan bangsa sendiri tanpa bayang-bayang negara lain. Nah, kelompok ini dimotori oleh para pemuda-pemuda yang sesungguhnya mereka sangat idealis untuk segera memerdekakan bangsa Indonesia, dan mereka pun bukan hanya sebagai sebuah gerakan yang sifatnya reaksioner, tetapi mereka juga memiliki konsep. Ketika kaum tua setelah mendapatkan mandat untuk pembentukan BPUPKI menyiapkan lahirnya negara bagi bangsa Indonesia dengan sistematis, dengan penuh rembuk dan musyawarah mufakat yang dijiwai dengan semangat kebersamaan dari seluruh unsur dan golongan yang ada pada bangsa ini. Pada golongan pemuda pun demikian, mereka juga cukup terstruktur gerakannya dan cukup sistematis langkah-langkah yang diambilnya. Mereka melakukan kongres pemuda beberapa kali dan kemudian menyusun dan membuat konsep untuk Indonesia di masa yang akan datang. Nah, tentu saja dua pemikiran ini, dua langkah ini, dua gerakan ini saling berhadap-hadapan. Maka peristiwa Rengas Dengklok adalah satu peristiwa yang meskipun dia hanya berjalan beberapa jam, tetapi sangat menentukan hasilnya, di mana terjadi permufakatan dan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda dalam hal melihat keberadaan bangsa Indonesia untuk harus segera merdeka dan menata dan mengisi dengan membentuk negara yang kita sebut dengan negara Republik Indonesia. Kita mengetahui dalam sejarah kedua kelompok ini sulit bertemu, khususnya katakanlah Sultan Syahrir yang representasi daripada golongan non-kooperatif itu selalu bertengkar dan selalu berbeda pandangan dengan Bung Karno yang bersifat kooperatif. Maka kedua kelompok ini tidak bisa dipertemukan dalam satu langkah untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi alhamdulillahnya pada tanggal 15 Agustus 1945, ketika Kaisar Hirohito menyatakan di radio nasional Jepang menyerah kepada sekutu, nah itu menandakan situasi politik berubah total. Maka para pemuda melihat dengan jeli kondisi tersebut, yaitu di mana khususnya di Indonesia sebagai daerah dudukan Jepang. Maka dalam ilmu politik disebut dengan vacuum of power, kekosongan kekuasaan, karena Jepang sudah tidak lagi berdaulat sebagai negara yang mengendalikan daerah dudukannya, sementara pemenang perang belum datang. Maka hal inilah yang diambil celah dari kaum muda untuk membuat sejarah.
Namun karena kaum tuanya bersikeras tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh kaum muda, maka terpaksa apa yang terjadi kita ketahui dalam sejarah kita, Bung Karno dan Bung Hatta itu tanda kutip diculik, dipaksa untuk dipindahkan dari Jakarta ke Rengas Dengklok untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena ketika Bung Hatta dan Bung Karno di Jakarta masih dalam bayang-bayang tentara pendudukan Jepang dan keraguan dan ketakutan itu sangat tinggi, maka diharapkan dengan hijrahnya Bung Karno dan Hatta ke sebuah kota kecamatan yang kecil jauh dari Jakarta, maka proklamasi kemerdekaan itu bisa dilakukan. Namun Bung Karno tetap bersikeras tidak mau melakukan proklamasi kemerdekaan di luar Jakarta. Maka terjadilah kesepakatan mereka, yaitu dengan jaminan Ahmad Subarjo yang datang dari Jakarta menyusul Bung Karno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan para tokoh-tokoh pemuda agar Bung Karno dan Hatta segera dipulangkan ke Jakarta, dibawa pulang ke Jakarta, dan keesokan harinya itu melakukan proklamasi kemerdekaan. Artinya 12 jam kurang lebih di Rengas Dengklok, maka tercapailah satu momentum sejarah, yaitu bersatunya antara kekuatan kooperatif dengan kekuatan non kooperatif, bertemunya dan bersepakatnya kedua kelompok ini untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, lepas daripada bayang-bayang Jepang, merdeka dengan kekuatan sendiri, dengan inisiatif sendiri, tanpa arahan dan petunjuk atau komando dari negara penjajah sebelumnya, yaitu Jepang. Inilah yang harus kita catat, bahwasanya peristiwa Rengas Dengklok ada